Kerajaan Tembong Agung adalah monarki yang pernah ada dalam sejarah kerajaan Tatar Pasundan di Nusantara, sekitar abad 8–14. Dan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Sumedang Larang, yang kemudian diberi wewenang oleh Kerajaan Pajajaran, melalui pemberian mahkota Binokasi dengan perangkat kerajaan lainnya, via 4 Mahapati atau Kandagalante, sekitar tahun 1579 Masehi, sebagai legitimasi penerus kerajaan Sunda selanjutnya. Sejarah. Seorang resi keturunan dari Galuh datang ke sebuah kawasan di pinggiran Sungai Cimanuk, daerah Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang sekarang. Kehadiran resi yang bernama Prabu Guru Aji Putih ini membawa perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat setempat, yaitu telah ada dan dirintis oleh Prabu Agung Cakrabuana sejak abad ke-8. Secara perlahan-lahan dusun-dusun sekitar pinggiran Sungai Cimanuk diikat oleh struktur pemerintahan dan kemasyarakatan, hingga berdirilah Kerajaan Tembong Agung sebagai cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang di Kampung Muhara, Desa Luwihideng, Kecamatan Dharmaraja sekarang. Prabu Guru Aji Putih berputra Prabu Tajimalela, menurut perbandingan generasi, dalam keropak 410, Prabu Tajimalela sezaman dengan tokoh Ragamulya penguasa Kawali, dan tokoh Suradewata, ayah Batara Gunung Bitung Majalengka. Prabu Tajimalela naik tahta menggantikan ayahnya pada mangsa Puk tahun Saka. Menurut cerita rakyat, kepemimpinan Prabu Tajimalela sangat menaruh perhatian pada bidang pertanian di sepanjang tepian Sungai Cimanuk. Peternakan dipusatkan di Panis Cienteng dan pemeliharaan ikan di Pengerucuk, atau Situraja. Pada masa kekuasaan pernah terjadi pemberontakan di sekitar Gunung Cakrabuana, yang dilakukan oleh Gagak Sangkur. Terjadilah perang sengit antara Wadia Balat Gagak Sangkur dengan Prabu Tajimalela, dengan kemenangan di pihak Prabu Tajimalela, dan Gagak Sangkur dapat ditaklukkan. Gagak Sangkur menyatakan ingin mengabdi kepada Prabu Tajimalela, kemudian dilantik menjadi patih. Setelah itu, untuk menyempurnakan ilmunya, Prabu Tajimalela meninggalkan keraton untuk melakukan tapabrata, untuk memperoleh petunjuk dan kekuatan dari yang gaib, yang dikiaskan dalam ungkapan, Sideku Sinuku Tunggal Mapat Pancadria, Diamparan Buhrarang, Lelembutan ngejorang alam awang-awang, ngungsi angkeuhan nuken katimu. Pada saat itulah kemudian ia tiba-tiba mengucapkan kata Insun Medal Mandangan, yang kemudian menjadi populer dengan sebutan Sumedang, hingga abad 21. Tahta Kerajaan Sumedang Larang dari Prabu Tajimalela dilanjutkan oleh Prabu Gajah Agung, yang berkedudukan di pinggir Kali Cipeles dengan gelar Prabu Pagulingan, sehingga daerah tersebut saat ini dikenal sebagai nama Ciguling, termasuk wilayah Kecamatan Sumedang Selatan.
Prabu Pagulingan digantikan oleh putranya, dengan gelar Sunan Guling. Ia berputri bernama Ratnasih, alias Nyi Raja Mantri, diperistri oleh Sri Baduga Maharaja. Karena itu yang menggantikan Sunan Guling adalah adik Ratu Ratnasih, bernama Mertalaya, sebagai penguasa keempat Sumedang Larang, yang juga bergelar Sunan Guling. Sunan Guling digantikan putranya, Tirta Kusuma, yang dikenal dengan nama Sunan Patuakan. Kemudian digantikan oleh adiknya, Sintawati, atau lebih dikenal dengan Nyi Mas Patuakan. Ratu Sintawati berjodoh dengan Sunan Gorenda, Raja Talaga, putra Ratu Simbar Kencana, dari Kusumalaya, putra Dea Biskala. Dengan demikian, ia menjadi cucu menantu penguasa Galuh. Sunan Gorenda mempunyai dua istri, Mayang Sari Langlang Buana dari Kuningan, dan Sintawati dari Sumedang. Dari Sintawati, putri sulung Sunan Guling ini, Sunan Gorenda dikaruniai seorang putri bernama Setiasih, yang kemudian bergelar Ratu Pucuk Umum. Ratu Pucuk Umum menikah dengan Ki Gedeng Sumedang, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri, putra Pangeran Palakaran, putra Maulana Abdurrahman, alias Pangeran Panjunan. Perkawinan Ratu Setiasih dengan Pangeran Santri inilah, agama Islam mulai menyebar di Sumedang. Dari perkawinan dengan Pangeran Santri, Ratu Pucuk Umum, atau dikenal dengan nama Ratu Intan Dewata, dikaruniai 6 orang putra, salah satunya Raden Angkawijaya, yang kemudian hari bergelar Prabu Guesan Ulun. Pada 14 Syafar tahun Jim akhir, Kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan Laskar Gabungan Islam Banten, Pangkungwati dan Angka. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran waktu itu tidak lantas menyeret Sumedang Larang ikut runtuh pula, karena sebagai masyarakat Sumedang pada waktu itu, sudah memeluk Islam. Dengan berakhirnya Kerajaan Sumedang, justru Sumedang Larang makin berkembang menjadi kerajaan yang berdaulat penuh. Sebelum Prabu Siliwangi meninggalkan Pajajaran, mengutus 4 orang Kandagalan T. Jaya Perkosa, Sang Hyang Hawu, Terong Peot, dan Nangganan, untuk menyerahkan amanat kepada Prabu Gesan Ulun, yaitu pada dasarnya Kerajaan Sumedang Larang supaya menjadi penerus Kerajaan Pajajaran Mahkota, dan atribut Kerajaan Pajajaran dibawa oleh Senapati Jaya Perkosa, dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun, yang merupakan legalitas kebesaran Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Prabu Gesan Ulun yang dinobatkan pada tanggal 22 April tahun 1578 adalah Raja Sumedang Larang terakhir, karena setelah itu Sumedang Larang berada di bawah naungan Kerajaan Mataram. Pangeran Arya Suryadiwangsa, sebagai penerus Gesan Ulun, pada tahun 1620 berangkat ke Mataram, untuk menyerahkan Sumedang Larang berada di bawah naungan Mataram. Berdasarkan Piagam Sultan Agung Mataram,
daerah yang termasuk wilayah Kerajaan Pajajaran yang diwariskan kepada Kerajaan Sumedang Larang disebut Prayangan. Dengan demikian, sejak itulah Sumedang Larang terkenal dengan nama Priangan, artinya berserah dengan hati yang suci. Kedudukan penguasa Sumedang Larang menjadi Bupati Wedana.